di kelas. Ini sederhana. Di kelas ada rata-rata kelas berapa? Hah? 30? 60? Oh 36, rata 36. 36 itu yang ranking 1 berapa? Satu kelas. Yang ranking 1 berapa? Satu ya. Yang ranking 2? 2. Yang 1 mas. Yang ranking 2? 1. Yang ranking 3? 1. Yang tidak mungkin satu kelas itu semuanya ranking 1. Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi walaupun begitu, belum tentu yang punya kelebihan di bidang akademik, dia juga punya kelebihan di bidang yang lain. Kebetulan saya juga mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar Mau. Itu saya punya siswa yang mana waktu itu siswa dia sudah pertama mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu cerdasnya luar biasa, kalah gurunya. Jadi gurunya itu sampai bingung caranya ngulang, bocah itu hampir iso ngocok, guru saya bingung. Bisa saking cerdasnya kan. Jadi guru jadi tiap habis sekolah itu saya kasih. Habis sekolah pulang saya kasih sedikit saya bacakan tertawain ngocok, sitok. Robot dipaksa nangis. Kalau itu agak bisa baca sedikit kakek kesel nangis. Jauh. Di kelas dia selalu kalau tidak ranking terakhir nomor 2 dari terakhir karena dia bacanya sulit. Diwarai angel, dipaksa nangis. Di kelas dia sering istilahnya apa? Dijagain kocok-kocoknya. Akhirnya kadang sering nangis. Sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Tapi ketika kelas 6 sudah hampir lulus. Tanpa sepengetahuan sekolah, tanpa sepengetahuan madrasah. Ternyata di luar kegiatan sekolah, dia ikut kegiatan pencaksilat. Tanpa sepengetahuan sekolah dan tanpa sepengetahuan gurunya. Tiba-tiba pada di sekolah itu nangisan di kelas itu, paling nangisan dan ranking selalu paling bawah. Tiba-tiba suatu saat itu ada uploadan dari teman, dia juara pencaksilat. Nah, artinya di satu bidang mungkin dia sangat lemah. Ya, di bidang akademik dia sangat lemah. Di kelas dia juga paling dibully teman-temannya. Tapi ketika di arena tempat dia nyaman, dia bisa menunjukkan prestasinya. Jadi sekarang dia sudah ada 3 piala kejuaraan pencaksilat. Tapi walaupun dia baca aja sekarang masih sulit. Sekarang seperti di SMP kelas 1 SMP. Artinya apa? Semua manusia itu punya kelebihan masing-masing dan punya kekurangan masing-masing dan tidak ada yang sempurna. Sehebat-hebatnya orang itu pasti ada kelemahan. Sepandai-pandainya orang itu masih ada ketidaktahuan yang belum dia miliki. Maka dari itu kerukunan itu menjadi salah satu modal utama dalam moderasi beragama di Indonesia. Di Indonesia ini ada berapa agama sekarang? 6. Islam, apalagi Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, masih ada lagi ada 6 agama dan 1 aliran kepercayaan. Masing-masing pemeluk agama itu berhak menganggap agamanya benar. Nanti dalam Bingkai Negara Kesatuan Indonesia
masing-masing pemeluk agama, pengikut agama. Kebetulan mungkin yang hari ini ikut semuanya Islam ya. Semuanya Islam ini. Ada yang mau? Tidak apa-apa. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Walaupun ada yang mau. Tapi karena tema kita adalah moderasi. Di negara kita ada 6 agama dan ada 1 aliran kepercayaan. Masing-masing penganut agama atau pemeluk agama itu berhak meyakini agamanya, berhak melaksanakan ajaran agamanya, dan berhak menganggap agamanya itu paling benar. Dan terus agama yang lain bagaimana? Kita yang Islam harus yakin. Kita yang Islam, saya kan Islam. Yang Islam harus yakin bahwa agama kita itu agama yang paling benar. Tapi jangan sampai menganggap agama yang lain itu salah. Jangan sampai menganggap agama yang lain itu salah. Karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana seperti saya sampaikan tadi ada 6 agama dan 1 aliran kepercayaan yang diakui oleh undang-undang. Dibenarkan dari semua warga itu diperkenankan memilih salah satu agama dari 6 itu atau 1 aliran kepercayaan itu. Tetapi jangan menganggap agama yang lain itu salah. Agama itu paling benar. Agamamu apa? Agamamu. Itu pasti ketika ada bahasa seperti itu, agama itu paling benar. Agamamu keliru, agamamu sesat. Nah, itu yang tidak boleh itu. Ketika sudah terjadi seperti itu, maka mesti yang dikatakan mesti tersinggung. Tak mungkin enggak. Tersinggung enggak kira-kira? Agamamu sesat, agamamu benar. Mesti tersinggung. Ketika sudah tersinggung, ya kalau yang tersinggung itu bisa mengendalikan emosi. Kalau tidak, ngomongin koncone sing salah. Agamanya kayak dhewe dilok-lok karo wong e. Jadi agamanya awake dhewe sesat. Baik juga. Jadi ajar wong kae gowo-gowo akeh. Dan ketika itu berlanjut, maka kekacauan antar golongan, mungkin akan antar agama, akan berlanjut ketika dari kedua belah pihak tidak menahan emosi, tidak bisa menahan emosi. Kalau bisa menahan emosi, tidak masalah. Kalau masih bisa menahan emosi, tapi kalau tidak bisa menahan emosi, maka akan terjadi keributan dan kekacauan. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa agama yang kita anut, keyakinan yang kita yakini selama ini, agama Islam, agama Islam ya keyakinan tentang agama Islam, atau mungkin ada yang mengenal agama lain yang agamanya sendiri itu, mungkin Kristen, mungkin Nasrani, mungkin Katolik dan sebagainya. Tetapi jangan sampai menganggap aliran atau agama yang lain itu agama yang salah. Karena kalau sampai terjadi, akibatnya bisa berkepanjangan. Kita pernah dengar mungkin berita di TV di negara luar negeri, Filipina, Mindanao, itu ada kelompok Islam yang selalu ribut, selalu kacau di sana. Kemudian di Kamboja ada Rohingya, itu juga penganut Islam di sana. Karena minoritas mereka diintimidasi, karena minoritas mereka didiskriminasi.
tetapi itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Walaupun agama Islam mayoritas di negara Indonesia, tetapi ketika jiwa moderat, sikap moderat, artinya apa tadi? Menghargai orang lain, menghargai perbedaan, menghormati keanekaragaman atau pluralisme, saling menghargai. Insya Allah, walaupun agama Islam mayoritas di Indonesia, tidak akan mengintimidasi, tidak akan mendiskriminasi agama-agama lain yang minoritas. Dan ini adalah tujuan dari program moderasi beragama yang saat ini diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dipromotori oleh Menteri Agama atau siapa sekarang Menteri Agamanya? Tahu nggak? Menteri Agama? Menteri Agama sudah Pak Jokowi. Menteri Agamanya siapa? Menteri Agama Republik Indonesia sekarang? Pak Prabowo. Siapa? Mas Gakro Menteri Agamanya. Siapa Menteri Agamanya? Siapa Menteri Agamanya? Masa sama gak ngerti Menteri Agama? Ya siapa? Pertanyaan browsing dari Menteri Agama. Ya Allah, gak ngerti Menteri Agama nih.